Halo semuanya, pada video tutorial pertemuan ini saya ingin bahas tentang apa itu inheritance dan multiple inheritance. Pertama, apa itu inheritance? Inheritance adalah penurunan variabel dan metode yang memiliki akses modifier public dan protected dari kelas induk ke kelas turunannya. Inheritance biasanya digunakan untuk mempermudah penulisan code agar tidak berulang-ulang dan membuat koneksi antar kelas. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan inheritance pada code? Langsung saja kita buka VC Express, lalu kita include seperti biasa, ayo stream. Lalu kita using namespace-nya, space std, lalu kita buat void main-nya. Sebagai contoh, saya akan buat sebuah kelas, misalnya kelas HP. Kelas HP ini akan berfungsi sebagai parent class. Biasanya pada parent class, kita akan membuat semua variabel dan metode yang umumnya akan dipunyai oleh setiap kelas child-nya. Misalkan pada setiap HP pasti mempunyai pulsa, maka saya akan membuat protected integer pulsa. Lalu saya akan membuat setter getternya, void set pulsa. Dimana di dalamnya saya pakai this ke pulsa sama dengan pulsa. Lalu saya bikin getternya, integer get pulsa. Return pulsa. Lalu misalnya pada setiap HP pasti mempunyai fitur untuk mengirim SMS. Maka saya buat satu fungsi lagi, void SMS, di mana dalam fungsi ini hanya mencetak SMS dari HP dikirim. Endline. Lalu untuk memperjelas proses inheritance, saya akan membuat satu constructor. Langsung HP, di mana pada constructor ini saya hanya mencetak constructor HP dijalankan. Endline. Langsung saja kita coba. Pada void main, kita coba buat dulu objek dari kelas HP. HP handphone. Saya langsung saja set handphone.sms. Saya cin.get. Langsung saya compile. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu langsung saja kita coba untuk inheritance-nya. Misalnya, saya mempunyai satu kelas lagi, BlackBerry. Di mana BlackBerry juga merupakan handphone, sehingga BlackBerry juga dapat mengirim SMS dan mempunyai pulsa. Nah, pada kasus inheritance, kita tidak usah mendeklarasi variabel pulsa dan membuat fungsi SMS lagi pada kelas BlackBerry. Kita cukup saja melakukan penurunan dari kelas handphone. Cara untuk melakukan penurunannya, kita tinggal memberi titik 2 nama kelas induknya. Misalnya, pada kasus ini HP. Jika sudah, kelas BlackBerry sekarang sudah mempunyai atribut dan metode dari kelas HP yang mempunyai akses modifier protected dan public. Namun, jika kalian memberi titik 2 HP secara langsung pada inheritance, maka inheritance yang terjadi adalah inheritance secara private. Nah, untuk mempermudah penjelasan, mari kita buka notepad yang satu lagi. Jika kita melakukan penurunan secara private, maka atribut dan metode yang memiliki akses modifier public dan protected akan diubah menjadi private juga. Sehingga walaupun pada kelas induk, atribut dan metode memiliki akses modifier public dan protected, pada kelas child, atribut dan metode tersebut setelah diturunkan akan diubah menjadi private. Lalu bagaimana cara supaya atribut dan metode yang diturunkan tidak mengalami perubahan akses modifier? Maka kita harus melakukan penurunan secara public. Dimana jika kita melakukan inheritance secara public, maka akses modifier, atribut dan metode yang diturunkan akan tetap
memiliki akses modifier public pada kelas turunannya. Protected akan tetap protected dan private akan tetap private. Lalu ada satu lagi yaitu penurunan secara protected. Untuk penurunan secara protected, maka akses modifier public pada kelas induk akan berubah menjadi protected pada kelas turunannya. Protected akan tetap protected, sedangkan private akan tetap private. Jika sudah, langsung saja kita balik ke Visual Studio-nya. Langsung saja kita coba. Misalnya saya akan membuat kelas objek dari kelas BlackBerry. Misalnya Gemini. Lalu saya Gemini.sms. Ketika saya jalankan, akan muncul error. Ketika kita lihat errornya, maka HP SMS not accessible because BlackBerry use private to inherit from HP. Lalu bagaimana cara agar Gemini dapat mengakses SMS? Nah, kita melakukan penurunan secara public. Caranya, pada saat melakukan inheritance, titik 2, kalian beri public sebelum nama kelas induknya. Jika sudah, langsung kita jalankan saja, kita compile ulang. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, Gemini sudah bisa mengirim SMS. Namun, pada setiap inheritance yang perlu kalian perhatikan lagi, setiap kali kalian membuat objek dari kelas child, maka konstruktor dari kelas induk akan juga dipanggil. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, pada saat Gemini dibuat, konstruktor dari HP juga dijalankan. Biasanya pada kelas child, kita akan menambahkan atribut dan metode yang hanya dimiliki oleh kelas child itu sendiri. Misalnya pada BlackBerry dapat melakukan BBM. Maka saya akan tambahkan satu metode void BBM, di mana dalam fungsi ini saya akan mencetak cout BBM dikirim endline, sehingga jika ada kelas lain yang merupakan turunan dari kelas HP, maka kelas lain tersebut tidak dapat mengakses fungsi BBM. Lalu misalnya pada bawah saya kasih Gemini.bbm. Ketika saya jalankan, Gemini dapat melakukan aktivitas BBM. Lalu bagaimana dengan multiple inheritance? Multiple inheritance terjadi jika satu kelas turunan mempunyai lebih dari satu kelas induk. Misalnya, saya akan membuat satu kelas lagi. Misalnya, kelas telepon. Di mana kelas telepon ini dapat melakukan satu fungsi, yaitu void menelpon. Di dalamnya saya cetak panggilan sedang dilakukan. Lakukan telepon. Lalu saya kasih endline. Nah, misalnya pada kelas handphone juga memiliki satu fungsi ya, menelpon, void menelpon. Lalu dalamnya saya akan beri cetak cout menelpon. HP sedang menelpon endline. Cara untuk melakukan multiple inheritance, kita tinggal beri koma pada kelas induk pertama, lalu kita beri lagi public kelas induk kedua. Kita jalankan. Kelas BlackBerry sudah mempunyai dua kelas induk. Namun, pada multiple inheritance sering terjadi beberapa kasus. Sebagai contoh, ketika saya Gemini ingin melakukan aktivitas menelpon, saya beri Gemini.menelpon, lalu saya jalankan. Nah, akan terjadi error. Mengapa? Jika kita lihat errornya, ambiguous access on menelpon. Hal ini dikarenakan
Gemini mempunyai dua kelas induk, yang masing-masing kelas induk tersebut mempunyai fungsi menelpon. Sehingga pada saat Gemini memanggil fungsi menelpon, terjadi keambiguan. Apakah fungsi menelpon dari kelas telepon atau fungsi menelpon dari kelas HP yang akan dipanggil? Hal ini dapat diatasi dengan melakukan fungsi overriding pada kelas BlackBerry. Dengan cara saya buat lagi void menelpon. Di dalamnya saya cetak cout BlackBerry melakukan panggilan. And then, jika sudah, jika saya jalankan ulang, maka Gemini dapat melakukan panggilan. Jika sudah, sekian materi pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.